Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvianti dengan stambuk 083 2019 0047 dari kelas C4 Agribisnis mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Di sini saya akan memaparkan tugas 3 ekonomi kelembagaan, yaitu terkait dalam kriteria kelembagaan, terkhususnya pada dinamika kelembagaan. Terdapat 4 level perubahan dalam dinamika kelembagaan. Yang pertama yaitu level sosial atau masyarakat, yang kedua level kelembagaan formal, yang ketiga level tata kelola, dan yang keempat level continue. Yang pertama, perubahan kelembagaan pada level sosial atau masyarakat merupakan perubahan yang terjadi pada kelembagaan yang telah menyatu dalam masyarakat, seperti norma, kebiasaan, tradisi, dan hukum adat. Perubahan pada level ini juga ada yang berlangsung lama, bahkan ada yang berlangsung tidak nampak. Contoh studi kasus dalam level perubahan ini yaitu potensi masyarakat dan kelembagaan lokal dalam pemberdayaan keluarga miskin di perdesaan, studi kasus Kabupaten Bone. Yang kedua, perubahan kelembagaan pada level formal, yaitu perubahan yang terjadi pada kelembagaan formal seperti perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif atau pemerintah. Contoh studi kasus dalam level perubahan ini yaitu kelembagaan dan perubahan hak akses masyarakat dalam pengolahan hutan mangrove, studi kasus di Sinjai Timur, Sulawesi Selatan. Yang ketiga, perubahan kelembagaan pada level tata kelola. Perubahan kelembagaan yang terjadi pada level tata kelola yaitu serangkaian peraturan dalam sebuah komunitas yang membentuk struktur tata kelola, lengkap dengan tata cara penegakan, pemberian sanksi, dan perubahan dari rule of the game. Perubahan pada level ini berlangsung relatif cepat. Contoh studi kasus pada level perubahan ini yaitu meningkatkan efektivitas modal tata kelola kelembagaan dalam mendorong pengolahan hutan lestari, studi kasus Kesatuan Pengolahan Hutan atau KPH Yogyakarta. Keempat atau yang terakhir, perubahan kelembagaan level continue. Perubahan ini berlangsung sepanjang waktu, mengikuti perubahan insentif ekonomi, harga, sumber daya, dan tenaga kerja. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mempelajari berbagai skenario peraturan kelembagaan atau tata kelola yang tangguh, kerangka kebijakan dibutuhkan untuk mendorong pengolahan hutan berbasis bentang alam untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitaran hutan. Contoh studi kasus pada perubahan level ini yaitu struktur, perilaku, dan kinerja pasar wortel, studi kasus di Desa Ngancar, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Seperti yang kita ketahui, budidaya wortel di Indonesia cukup cerah. Hal ini tersebut dikarenakan keadaan agroklimatologi wilayah Indonesia yang cocok untuk budidaya tanaman wortel, terutama di daerah dataran tinggi.